Ini mau dari saya ya, yang ininya, yang kasih present. Oke. Ini rekan-rekan kelihatan semua? Mas Sulaiman kelihatan? Terlihat ininya, materinya? Terlihat, Pak. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Mas Sulaiman Jono. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ada background voice. Ini adalah bagian dari salah satu pembahasan yang saya suka. Kalau di Unhan dulu ini bagian dari modul yang namanya Regional Security. Di sini kita bahas spesifik tentang ASEAN Power and its Centrality in the Regional Security Architecture sebenarnya. Cuma oleh Mas Banto dulu kata security diomit dari situ karena berusaha memahamkan kepada kelas yang waktu itu memang gabungan sipil dan militer bahwa berkuliah di defense management does not mean semuanya harus ada embel-embel security. Enggak selalu. Jadi memang ada konteks keumuman yang harus diperhatikan juga. Untuk bahasan ini, untuk kedepannya mungkin teman-teman bisa lebih lanjut membaca buku dan beberapa teori, buku terutama bukunya Barry Buzan. Halo, udah dapat ya bukunya Barry Buzan? Nanti saya share Mas, nanti di e-learning nanti saya share PDF-nya. Ya, jadi teman-teman semua lagi-lagi bahwa ini bagian besar dari konteks regional security architecture. Walaupun bahasannya menggunakan member security, lagi-lagi tadi saya katakan sebelumnya tidak selalu semua permasalahan regional hubungan internasional harus kita pasangi embel-embel security di belakangnya. Walaupun pada akhirnya akan selalu berkaitan dengan security. Untuk dicatat, please look into regional security complex theory. Please look into tulisan-tulisannya Barry Buzan. Juga bagi teman-teman yang sudah mulai memiliki kecenderungan tentang teori HI mana yang mereka mulai nyaman, bisa juga mengkaitkan dengan teori-teori terkait tersebut. Offensive realism, defensive realism, neo-realism. Saya lebih cenderung ke arah sana kebetulan, terutama dengan Joseph Nye dan John Mearsheimer. Next slide. Geser ya. Mau lanjut ya? Lanjut. Oke. Masih terus Mas Nole? Ya, next. Oke. Belum geser deh. Oh, belum geser. Coba. Di display sini belum kelihatan. Oke, coba. Mungkin kalau teman-teman yang lain udah kelihatan, tolong di ini ya. Kalau nggak kelihatan, kita bahas langsung aja. Jadi sulit sih kalau nggak di display. Coba gue yang ini deh. Tunggu. Nah ya, udah. Nah, ini basic premises bahwa yang pertama sebuah region itu memiliki beragam arsitektur keamanan, beragam security architecture, dari aliansi pertahanan sampai aliansi regional dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian yang kedua, di area di mana adanya multilateral institusi yang baru pasca Perang Dunia Kedua, itu
pasti ada overlap di situ, bertumpuk. Dan kadangkala banyaknya arsitektur multinasional tersebut tidak serta-merta menjawab kebutuhan dari regional tersebut. Dan yang ketiga, intensitas hubungan antara ekonomi dan keamanan itu sangat kuat. Nah, kita lihat yang poin pertama, bahwa satu region itu memiliki beragam arsitektur keamanan, dan yang kedua bahwa arsitektur tersebut memiliki kemungkinan untuk bertumpuk satu sama lain. Kalau yang nomor 2 ada APEC, ada IRF, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, Shangri-La Dialogue, CAP, dan lain-lain, itu semuanya hanya ada di wilayah Asia Pasifik. Kalau kita bicara Eropa, ada European Union, ada NATO, ada SCO, Shanghai Cooperation, antara Rusia dan lain-lain. Jadi dalam satu regional bisa ada banyak organisasi yang bertemu satu sama lain. Kemudian juga ada secara lebih tinggi lagi ada PBB misalnya. Tapi kemudian teman-teman juga harus memperhatikan bahwa dalam konteks security architecture seperti ini, underlying dialognya adalah at the end of the day selalu antara negara yang satu dengan negara yang lain. Contoh kasus Turki, bagian dari NATO, berusaha masuk ke Uni Eropa, tapi kemudian membeli rudal pertahanan udara yang canggih dari Rusia. Apakah itu kemudian mengundermine NATO? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi teman-teman harus memperhatikan bahwa dalam melakukan analisis terhadap arsitektur keamanan regional, arsitektur keamanan multilateral, jangan hanya melihat kepada arsitektur itu saja, cuma lihat lebih dalam kepada bagaimana setiap negara mengambil sikap, mengambil tindakan, dan melakukan manuver terkait arsitektur regional itu sendiri. Nah, slide berikutnya. Nomor 3. Nyangkut. Oke. Sambil buka deh, biar enak. Jadi teman-teman sekalian, bahwa di Asia Pasifik sendiri selalu ada dinamika yang menarik. Kalau di wilayah kita ada Bali bombing, dan juga ada perkembangan lain, ada ketegangan di Taiwan, ada ketegangan di Diaoyu dan Senkaku misalnya. Dan itu selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya setiap negara ini kemudian berdialog, bagaimana meredam ketegangan, bagaimana menjawab dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya dalam cara yang lebih memungkinkan, baik itu dalam dialog satu lawan satu maupun dialog multilateral. Dan biasanya dalam konteks seperti ini dialog multilateral lebih dipilih. Nah, jadi itu kenapa kemudian isu-isu yang tadinya umumnya dianggap sebagai isu-isu nasional kemudian dianggap jadi isu yang lebih besar secara transnasional dan multilateral. Dan bahwa isu-isu yang organisasi-organisasi internasional dan kerjasama multilateral tersebut lebih banyak digunakan untuk membahas isu-isu ini, gitu ya. Walaupun poin kelima yang diangkat Mas Banto pada saat itu dan saya rasa masih relevan sekarang, bahwa bertambahnya institusi tersebut, bertambahnya struktur tersebut, dan bahkan saling beroverlap, tidak berarti kapasitasnya baik gitu. ASEAN Regional Forum misalnya, secara diplomatik sukses, secara fostering cooperation, membangun kerjasama, menjaga dialog dan komunikasi, membangun kerjasama dalam tanda kutip kerjasama keamanan, oke. Tapi at the end of the day, dalam terutama dalam perspektif realis ya, bisakah forum ini, bisakah mekanisme ini mencegah perang? Gitu. Kemudian
bagaimana relasi antara Cina dan Jepang misalnya kepada APT, apakah ini bisa tetap berjalan dengan efektif di tengah adanya hegemon besar Cina gitu, regional hegemon. Dan ini teman-teman baik juga untuk membaca lebih lanjut tentang power relations baik dari Hans Morgenthau atau power relations dari Joseph Nye terkait ini. Next, Andre. Nah, kita lihat di sini ada the driving forces, ada US, China, US versus China, Jepang, Cina, dan dalam tanda kutip teman-teman sekampung lainnya gitu ya di wilayah Asia Pasifik ini. US sebagai debatable, cuma beberapa lebih condong mengatakan US as the default de facto hegemon pada konteks saat ini, kemudian China sebagai the new emerging regional hegemon, Jepang sebagai ally-nya US, dan kemudian ada ASEAN dan Asia Tenggara gitu. Nah, kemudian ada juga India. Mungkin ini saya lempar satu pertanyaan singkat kepada teman-teman semua. Silakan dijawab dengan apa ya, sebebas-bebasnya gitu ya. Apa salah satu ciri dari sifat dari sebuah hegemon? Ketika ada sebuah hegemon nih muncul, berdiri, well established, apa salah satu sifatnya? Silakan, coba. Kalau nggak ada yang mengajukan diri, nanti saya tunjuk. Apa sifat dari sebuah hegemon? Sifatnya, salah satu sifat yang menonjol. Tunggu, silakan. Mas Andre, kalau nggak ada yang mengajukan diri, ditunjuk boleh ya? Boleh Mas Sule. Boleh. Mas Sulaiman, boleh, silakan. Oke, yang saya tunjuk yang off cam deh. Ananda Rizky ada? Ada Pak, mohon maaf Pak, saya lagi di luar Pak. Lagi di luar, oke. Shenin dia deh. Nggak di luar kayaknya. Ya Pak, ini saya lagi di rumah tapi nggak bisa off cam dulu, nggak apa-apa. Nggak bisa on cam dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kira-kira apa sih ciri dari sebuah hegemon itu yang paling menarik, paling menonjol bahkan? Dia punya pengaruh yang besar ke lingkungan, ke negara-negara sekitarnya. Iya, tapi itu bukan sifatnya, kecenderungannya, let's say. Sifat dari negara yang punya hegemoni gitu maksudnya Pak? Ya. Defensive, elaborate, defensive. Amerika ofensif. Enggak, menurut saya agak lebih ke ofensif sih, karena biasanya kalau negara yang punya hegemoni itu biasanya dia punya kecenderungan buat mampu untuk mencaplok atau wilayah-wilayah lain gitu, kayak mampu Rusia memproyeksikan kekuatan. Oke. Iya. Bisa dielaborasi lagi. Mbak Friski mungkin bisa elaborasi dari Mbak Senindia tadi barusan, bahwa negara hegemon itu mempunyai kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan, tapi ada yang lebih mendasar lagi dari itu. Apa kira-kira sifat dari hegemon? Aku ya, iya aku. Ya. Mungkin kalau yang aku di sini juga aku nemunya mungkin punya dominasi kuat juga. Jadi, dominasi kuat. Jadi punya mungkin karena dominasi kuat, jadi punya sifat kuasanya juga kuat. Bisa dielaborasi lagi? Apa cukup segitu? Kayaknya cukup segitu dulu. Oke, cukup segitu. Oke. Punya kemampuan untuk power projection, punya dominasi yang kuat. Satu apa ya?
korelasi antara kedua poin itu adalah bahwa hegemon tidak pernah suka adanya saingan. Great Power di buku The Tragedy of Great Power Politics bahwa tidak pernah ada hegemon yang suka persaingan. They will try to undermine or to even destroy emerging powers. Pernah dengar, coba bisa raise hand nggak nih? Bisa. Coba siapa yang pernah dengar istilah Jakarta is coming? Terminologi perang dingin. Jakarta is coming. Yang pernah dengar angkat tangan. Andre pernah dengar nih, ketawa-tawa. Ayo, teman-teman, ada yang pernah dengar? Belum? Karena nggak ada yang angkat tangan, saya anggap belum. Jakarta is coming itu adalah sebuah terminologi dalam laporan CIA pada era Perang Dingin bahwa kepada negara-negara yang berusaha untuk menaikkan pengaruhnya di pentas internasional dan memiliki kecenderungan bergabung dengan Blok Timur, maka mereka akan digoyang pemerintahannya, bahkan dijatuhkan pemerintahannya, layaknya apa yang terjadi di Jakarta pada tahun 65. Thus muncul terminologi they will do Jakarta to you or Jakarta is coming. Nah, ini driving force yang ada di Asia Pacific Security ini, beberapa, satu tentunya adalah hegemon. Kedua, ada regional hegemon di situ, ada Cina, dan kemudian ada Jepang juga. Jepang bagian dari sphere of influence-nya hegemoni Amerika Serikat. Kalau bahasanya teman saya Pandu, mungkin teman-teman bisa coba cari Pandu Manggala artikelnya, dia diplomat di Kemlu, menggunakan terminologi kerajaan-kerajaan Nusantara pada masa lalu. Ini berkaitan dengan Mandala namanya, Mandala atau sphere of influence. Jepang itu ada dalam sphere of influence-nya Amerika dan Cina di saat yang sama. Kalau siapapun yang mengganggu Jepang secara tidak langsung berusaha mempertanyakan hegemoninya Amerika Serikat, and it's problematic. Kalau di sini Mas Banto nanya China US relation amity or enmity, saya sih secara tegas mengatakan it's enmity. Ada hostility di situ. Walaupun semuanya di dalam conduct yang amicable gitu, yang baik-baik saja. Apakah Jepang, Cina, dan Amerika Serikat dalam collision course? Lagi-lagi the realist in me will say yes, definitely. India juga yang berkembang, dan terus bagaimana dengan ASEAN? Lanjut, Mas. Nah, ini asumsi yang paling umum gitu loh, bahwa major countries hegemon, regional hegemon selalu dominan dalam international community. Sementara negara-negara kecil punya influence yang kecil. Asumsi ini menutup mata kita kadang dari bagaimana negara-negara kecil juga berusaha untuk mencari dan mengeksploitasi power. Smart power, soft power, hard power. Korea Selatan dengan K-pop, Jepang dengan anime, Thailand dengan guess what? Thai food. Negara mana di belahan utara sana, di negara-negara berkembang yang tidak ada restoran Thai food sama sekali? Selalu ada. Thai food is the staple of Asian food selain Chinese food. Terus Indonesia apa? Indomie goreng. Kalau bahasa teman saya, Indomie goreng is our way to take on the world as a hegemon. Yeah, but how? Next, please. Jadi ini caranya. Bagaimana caranya negara-negara kecil, minor countries, insignificant power, bisa menciptakan kondisi mereka berada di level yang sama dengan negara-negara besar. Yang pertama,
menciptakan power resource sendiri. Yang kedua, mendemonstrasikan bahwa mereka bisa menggunakan resource ini secara konsisten. Di masa lalu ini lebih crude ya, lebih kasar dan lebih jelas. Very obvious. Saudi Arabia punya minyak. Apa sih signifikansinya Saudi Arabia zaman dulu? Negara kuat enggak, populasi besar enggak, keunggulan mereka adalah di situ ada sumber kiblatnya umat Islam, which mengotak-atik Mekah pada saat itu, Mekah dan Madinah pada saat itu, bahkan sampai pada saat ini beresiko memancing konflik dengan sekian miliar orang Islam di dunia. Tapi at the end of the day, in terms of international politics, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, what do they have? Nothing. Tapi mereka punya minyak. Saudi Arabia punya minyak. Dan mereka mendemonstrasi mereka bisa menggunakan minyak itu secara konsisten dan bisa menggunakan itu sebagai leverage. Turunkan produksi minyak, harga minyak sedunia gonjang-ganjing. Ekonomi dunia terganggu. Tutup Selat Arab, poof, perekonomian dia terganggu, selesai. Kalau mereka punya resource, if we have resources and if we can use that resources consistently, maka kita bisa berada pada level yang sama dengan negara-negara besar. Ini teman-teman coba diperhatikan dua konteks ini baik-baik dan proyeksikan bagaimana ini kelihatannya untuk Indonesia dan untuk ASEAN. Next please. Nah, di sini ada diagram yang menggambarkan tentang penting tidaknya ASEAN, dan kalau ASEAN itu penting, fokusnya di mana sih? Fokusnya ada di yang tengah-tengah tentunya, centrality ASEAN in what? Dan bagaimana ASEAN berkaitan dengan multilateralism dan bagaimana ASEAN berkomunikasi dengan major powers. Major powers ini bahasa lain untuk hegemon, regional hegemon dan lain-lain. Jadi major powers ada minor powers. Teman-teman perhatikan di bagian centrality of ASEAN dan bagaimana itu kita bisa lihat lebih dalam. Next please. So, what contribute to ASEAN power? Di sini Mas Banto meng-highlight bahwa ASEAN is becoming the center of power in East Asia and the Pacific as a whole. Why? Karena kita market yang sangat besar. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand itu adalah market yang sangat besar. Pasar yang sangat besar secara global. Cina tidak mungkin menjual barang-barangnya sendiri dan habis untuk diri sendiri. Cina pasti menjual kemana? Pasar besar berikutnya yang terdekat dari mereka adalah Asia Tenggara. Amerika juga pasti membutuhkan tempat untuk menjual barang. Pasar berikutnya di mana? Asia Tenggara. ASEAN punya progres pada konteks integrasi. Asia Timur, East Asia juga punya konteks dalam integrasi, tapi ada juga ada strategy of balance of power. Mas Banto di sini nulis semuanya sebagai prove it. Saya tambahkan tanda tanya sekarang jadinya. Jadi it's integration process, tanda tanya, the East Asia cooperation process, tanda tanya lagi, dan strategy of balance of power, tanda tanya lagi. Kenapa harus tanda tanya? Karena memang ini semua adalah pertanyaan, bukan sebuah stated fact yang akan tetap seperti ini dalam 1 dekade, 2 dekade ke depan. Ini adalah sebuah pertanyaan yang teman-teman harus secara konsisten melakukan analisis dan membaca pergerakannya seperti apa. Apakah ini berarti teman-teman seterusnya akan berkarir di dunia HI? Enggak. Kalau teman-teman berkarir di bidang ekonomi, perbankan, dan lain-lain, teman-teman tidak bisa membaca tren, progres, stabilitas kawasan di ASEAN, you're done. Dan kondisi ekonomi ditentukan dengan stabilitas keamanan regional juga. Gitu. Dalam teman-teman kalau nggak punya perhatian lebih dalam konteks horizon scanning, memantau kondisi pergerakan kawasan, teman-teman ada di pemerintahan juga relevansinya jadi semakin kecil. Semakin luas wawasan teman-teman, semakin teman-teman bisa dimanfaatkan dimanapun.
dalam bidang pekerjaan di masa depan. Next. Nah, ada empat yang 4 poin nih representasi ASEAN sebagai power tersendiri yang berkembang. Jadi yang pertama, ASEAN is changing the traditional recognition towards the ownership of power. Jadi konteks lama kita percaya bahwa ASEAN adalah area di mana big powers itu bermain-main dengan mandala mereka, dengan sphere of influence mereka. Jadi ASEAN itu berusaha melakukan balance of power. Kalau teman-teman perhatikan di peta Asia Tenggara, kenapa kita jadi struggle between big powers, karena di utara kita ada Cina, di selatan kita ada Australia. Whatever happened with Australia dan Cina, kalau mereka perang, pada akhirnya kita tetap di tengah-tengah. Either kita terdorong bandwagoning ke salah satu pihak, atau kita ya US hancur rame-rame gitu. Dan ASEAN selalu punya kepentingan untuk memastikan bagaimana major powers ini berrelasi dengan baik. For what? Tujuan akhir dari negara versi Westphalia, survival of the state is the number one priority. Jadi ASEAN strategy selalu mengarah ke balance of power gitu. Dan kita cukup dominan ya untuk permainan kolektif ini. Jadi kita memang ASEAN itu memang jagonya buat temen. Ibaratnya kalau diajak berantem, ASEAN nggak mau berantem sendiri-sendiri, pasti keroyokan. Which is good, why not? Lanjut. Kemudian ini juga ASEAN juga mengubah pemahaman tradisional tentang interest. Karena bahasa yang tradisional adalah always national interest. Tapi ASEAN mengubah bahwa dari national interest berubah menjadi sebuah collective interest. Itu ada bilateral, ada FTA, dan kemudian sekarang sudah jauh lebih advance, mau ada travel corridor arrangement yang akan datang, tapi masih dalam proses. Kemudian ada fakta bahwa ASEAN dipercaya sebagai dominant dan leading role, dan mau juga menetapkan ASEAN sebagai fasilitator untuk kerjasama yang akan datang. Jadi menempatkan ASEAN dalam posisi sentral dalam menjaga dialog ya, dalam menjaga dialog di kawasan. Dan itu merupakan sebuah kebermanfaatan sendiri, karena bayangkan teman-teman Cina mau bikin sebuah inisiatif regional. Kalau Cina yang bikin, Jepang mau datang nggak? Kayaknya nggak. Amerika yang bikin, Cina mau datang nggak? Mungkin bertanya-tanya. Tapi kalau ASEAN yang bikin, no doubt mereka akan willingly ikutan. Termasuk tadi di slide sebelumnya ada TEC, the Treaty of Amity and Cooperation. Lanjut, Mas. Jadi ASEAN is changing the traditional understanding about a country that seeks security. Gitu. Jadi kapan terakhir ada konflik di Asia Tenggara? Coba. Oke, saya rephrase pertanyaannya. Kapan terakhir ada konflik antar negara di Asia Tenggara? Ada yang ingat nggak? The last 50 years. Perang saudara ada. Kamboja. MNLF, Moro National Liberation Front, internal konflik. Adakah perang antar negara di antara sesama negara ASEAN? Nggak ada. Regional kita aman. Tidak ada konflik antar negara. Tidak ada perang, lebih tepatnya. Kemudian juga, ini poin yang kedua yang menarik. ASEAN selalu memikirkan bahwa traditional security threat itu selalu berasal dari utara.
Semenanjung Korea, Selatan Taiwan, dan South China Selatan. Terutama kalau sekarang yang paling relevan adalah Laut Cina Selatan. Itu yang paling ganggu gitu. Dan ASEAN itu selalu berusaha mendorong semuanya resolusi konflik di wilayah ini dengan berusaha membalance kepentingan negara-negara besar tersebut. Dan sebagai counter strateginya, teman-teman nanti akan saya bahas singkat di belakang bagaimana cara ASEAN membalance interest dari negara-negara ini kemudian belakangan terganggu dan diganggu dengan cara yang at one point merupakan kekuatan terbesar ASEAN, tapi di sisi yang lain juga jadi salah satu kelemahannya. Berikutnya. Jadi saya sepakat dengan Mas Bato ketika dia bilang most engaging international norms dalam sejarah itu ada dua, peaceful coexistence atau win-win idea. Ini lebih banyak berkembang pasca Perang Dunia Kedua, terutama ketika era nuklir sudah mulai muncul. Teman-teman bisa raise hand, apakah pernah dengar istilah MAD scenario dalam perang dingin? MAD, MAD scenario. Pernah dengar nggak? Yang pernah dengar coba raise hand. Nah, Andre ketawa lagi. Nggak pernah dengar? Ayolah, MAD, MAD scenario. Ada di beberapa film besar yang cukup terkenal, atau mungkin saya dan Andre terlalu tua gitu. Jadi film-film itu udah nggak pernah muncul lagi di TV atau di Netflix. MAD scenario itu adalah singkatan dari Mutual Assured Destruction scenario. Within minutes, dalam hitungan menit ketika Amerika Serikat melihat adanya pergerakan peluncuran rudal nuklir dari Soviet, maka retaliasinya pun akan berjalan dalam hitungan menit. What's the ending? Mutual assured destruction. Semuanya hancur tanpa sisa. Maka kemudian peaceful coexistence berkembang dan kemudian win-win idea pun berkembang. Peaceful coexistence ya wes nggak usah berantem lah. Gue nggak suka sama lu nggak suka sama gue, sama-sama tahu tapi nggak usah berantem. Ya akhirnya berantemnya berubah dengan cara lain. Ada penonton James Bond di sini? Saya lupa film yang mana. Never Say Die, was it? Pokoknya ketika Q diminta bersaksi di Parlemen Inggris di Defense and Intelligence Committee, itu mekanisme Parlemen Inggris, dia mengatakan the war today was not fought. The war today is fought in the shadows. Itu juga pernah diungkapkan oleh Winston Churchill di Perang Dunia Kedua bahwa the importance in war that we protect the truth and its strongest bodyguards are the strongest lies. Itu bagaimana kemudian perang berkembang di era Perang Dunia Kedua, dan hingga saat ini bahwa peperangan dilakukan dengan cara yang berbeda dengan seperti yang dahulu. Penghancuran dengan menggunakan ekonomi dan penetrasi lainnya. Nah, yang didorong oleh ASEAN selalu ada dua ini, peaceful coexistence dan win-win idea. Maka kemudian ada istilah di ASEAN Way. Semua diselesaikan melalui meja dialog. Dan ASEAN sadar betul bahwa major power selalu berusaha untuk masuk dan mengembangkan pengaruhnya, tapi lagi-lagi ASEAN selalu mendorong bagaimana mengatur bahwa semua dilaksanakan untuk mencapai peaceful coexistence dan win-win outcomes, terutama di antara external powers. Next, Andre. Jadi
the important tenets of ASEAN is to realize the regional win. Small countries must seek independence, survival, development, and might. Dan juga foster regional consciousness internally and also cautiously deal with the major powers externally. Jadi membangun identitas bersama ASEAN cultural pillars itu selalu berusaha membangun identitas bersama tentang keASEANan gitu ya tentang keASEANan dan membangun identitas bersama bahwa ya tapi lucunya kita pernah waktu mungkin Andre pernah ingat waktu kita makan di restoran Vietnam di Monterey pernah nanya, do you have any ASEAN discounts? Nah, cuma hahaha doang. Mungkin kalau mau ada integrasi mungkin di luar negeri perlu ada ASEAN discounts. Jadi ini yang berusaha dilakukan ASEAN. Again, it's to avoid conflict and seek common understanding. Itu ASEAN. Kalau teman-teman diminta mendefinisikan ASEAN itu apa sih? ASEAN itu ngapain sih? Seek to avoid conflict and common understanding. Itu aja sebenarnya. Saking mendarah dagingnya avoiding conflicts dan common understanding, maka sampai saat ini ASEAN belum bisa melampaui threshold untuk bergerak menjadi organisasi supranasional seperti European Union. Next, please. Yep. ASEAN is a power. Nggak bisa dikesampingkan. ASEAN is a power on its own. Lanjut. Nah, ASEAN, where does ASEAN new kind of power came from? Powernya ASEAN itu datangnya dari mana? Bagaimana diciptakan? Nah, ini tadinya ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih, coba kita bahas ya. Jadi dari organisasinya, dari dominasinya dalam regional architecture dan balancingnya. Jadi ASEAN itu selalu memainkan peran sebagai designer, pusher, organizer, juga sebagai comprehensive dialogue partnership gitu. Kalau teman-teman di kelas S2 ini tanda tanya ini tadinya nama ini. nama salah satu dari kami sekelas. Dan kami diminta untuk menjabarkan secara lumayan terstruktur tentang designer, pusher, dan organizer. Tapi coba saya jelaskannya di sini. Kalau teman-teman familiar dengan modalitiesnya ASEAN Plus 3, ASEAN East Asia Summit, dan kemudian ASEAN memiliki status observer di Shanghai Cooperation Organization. Itu ASEAN sebagai designer, pusher, organizer. Designer apa? Designer arsitektur itu sendiri. Pusher apa? Pusher dari agendanya. Dan di saat yang sama sebagai organizer, ASEAN sekretariat yang selalu ketimpahan job sebagai organizing committee untuk melaksanakan ini. Kalau teman-teman membayangkan organizing committee itu sekedar memetakan dan merencanakan acara, it goes way beyond that. ASEAN Sekretariat dan ASEAN itu sendiri memiliki peran untuk memastikan bahwa ketika hari H acara itu sudah dilaksanakan, semua yang hadir, semua yang datang, semua delegasi, mereka sudah tahu mereka mau ngomong apa. Dan mereka sudah tahu mereka mensepakati apa. At to the point bahwa mereka ketika datang itu tinggal ketok palu doang. Behind the screen, itu kerja besar dari ASEAN dan ASEAN Sekretariat untuk memastikan bahwa everybody is on the same page, everybody is agreeing on the same thing, dan semuanya datang dengan tidak dengan perspektif yang lain, yang berbeda gitu. Next please. Ini buku yang bagus, The Threat of the State, The Division in Power and World Economy, bahwa di era globalisasi ekonomi, power itu datang dari interaksi 4 struktur ini, security, production, finance, and knowledge. Bahwa unik bahwa interaksi struktural ini menegaskan bahwa ASEAN
mampu memiliki power. Gitu. Kita punya production capabilities, kita punya security capabilities, financial knowledge. Gitu. Next please. Ya, kalau saya dari ketiga poin ini cenderung menekankan pada poin nomor 3, ASEAN sebalancing role. Karena dari balancing role itu yang kemudian menimbulkan dominansinya ASEAN dalam arsitektur keamanan di Asia Pasifik, terutama di Asia Timur. Dan pengorganisasian ASEAN itu yang ya bisa dibilang di satu sisi lemah tapi di sisi lain kuat, yang membuat ASEAN itu cukup unik. Next please. Ini bisa di skip aja. Skip. Nah, di sini dominant power. Jadi to design, to manage, to coordinate, itu ability dari dominant power. Jadi ada beberapa bentuk yang memungkinkan ada dominasi Cina dan Jepang. Ini hanya konteksnya hanya Asia saja ya, Asia Timur saja. Ada Cina dan Jepang struggle untuk menjadi dominan. Dan yang ketiga, Cina dan Jepang menginfiltrasi regional untuk berusaha mendominasinya. Next slide, Dre. Ini ada satu lagi nih kalau nggak salah nih. Nah, yang keempat adalah negara-negara Asia Timur secara terbuka mendorong ASEAN sebagai dominant power. Kalau teman-teman perhatikan ini selalu terjadi dari tahun ke tahun, baik kasar maupun halus, bahkan sampai menggoyang stabilitas ASEAN itu sendiri, dan itu highly looked down upon gitu. Dan ini terjadi juga. Nah, poin keempat ini terjadi juga, tapi yang lebih sering terjadi adalah poin ketiga. Jadi poin ketiga dan keempat dari slide ini teman-teman coba diperhatikan bahwa they seek to influence and they push ASEAN to be the dominant power. Kenapa ASEAN push the dominant power? It's a matter of comfortability, nyaman aja gitu. Gimana ya? Ngebayanginnya. Kalau teman-teman pada pernah pacaran kan? Asumsikan pernah. Kalau bisa dijemput oleh pacarnya, kenapa harus mesen Gojek? It's comfortable. Kalau bisa mendorong si pacar untuk berbuat lebih ke kita, why must we sacrifice something? Gitu. It's a relation out of interest. It's a relation of interest. Jadi didorongnya ASEAN sebagai dominant power is out of interest. Menghindari konflik, mendapatkan kepastian stabilitas ekonomi, mendapatkan kepastian stabilitas resources. Jadi jangan berpikir karena ASEAN ini noble organization, maka kemudian negara-negara yang dominan itu menunjuk ASEAN sebagai dominant power. No, it is out of necessity and out of comfort. Next please. Jadi gampangnya begini, kalau Amerika nggak dapat, boleh, asal Cina nggak dapat juga. Balance, gitu ya. Next lagi. Nah ini dia salah satu buatan CSIS about the centrality of ASEAN. Teman-teman bisa cari di internet, ini publicly available. This basically says that ASEAN is everywhere di regional, arsitektur keamanan regional, bahkan di area yang sensitif, such as the six-party talks antara Korea Utara, Rusia, Amerika, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Ada ASEAN, ada Indonesia, ada ASEAN Plus 3 di situ. Jadi walaupun tidak berkaitan secara langsung, all of this
selalu menempatkan ASEAN atau negara-negara ASEAN ada di tengah-tengah kepentingan yang saling terikat satu sama lain. Yang artinya untuk memastikan stabilitas regional harus memastikan stabilitas ASEAN first and foremost. Next. AUKUS. So, ada AUKUS. What to do with AUKUS? Menarik bahwa negara-negara di AUKUS, Australia, UK, and the US adalah parti dari Treaty of Amity and Cooperation. But ini ada geng baru nih di kampung kita. Gengnya di belakang lagi, di belakang rumah. Yang satu ngegeng depan rumah, yang satu ngegeng di belakang. Kira-kira gimana nih kalau kayak begini teman-teman sekalian? Buat saya poinnya ada di yang tadi, balancing great powers. So coba saya cek dulu judul bukunya. Iya, ini buku agak lama sih, usianya udah 20 tahunan, tapi the tragedy of great power politics itu buku yang teman-teman perlu refer ke depannya untuk melihat ini. Jadi ASEAN ini semakin dalam posisi semakin sulit dan semakin tidak nyaman sebenarnya karena permainan great power semakin kompleks, semakin besar dan semakin jelas. Kalau yang dari dulu enmity terhadap Chinanya sembunyi-sembunyi halus-halus, sekarang sudah lebih tegas lagi. Dan ini akan mengganggu sebenarnya. Ini berpotensi mengganggu. Next slide ya. Ini strategic benefits yang teman-teman harus perhatikan dalam konteks AUKUS. Bahwa ASEAN sekarang itu mendorong equal and peaceful coexistence. Dan ASEAN itu juga memiliki economic interdependence yang kalau itu terganggu, it will jeopardize the regional stability. Dan kemudian komitmen the big powers on the solution of conflict dari Treaty of Amity and Cooperation, TAC. Dan kemudian ada balancing di antara negara-negara besar. 4 benefit ini, it's not actually benefits buat saya, but it's actually strategi yang bisa digunakan oleh ASEAN, terutama dalam menghadapi AUKUS. Ada bagaimana kita menjaga economic interdependence dan bagaimana kita bisa menjaga bahwa big powers itu committed selayaknya orang pacaran, komitmen itu penting. Kalau yang satu sudah memutuskan tidak berkomitmen, that's it, bubar. Kenapa harus dipertahankan? Nah, masalahnya adalah negara-negara besar ini mereka punya kemampuan untuk menghiraukan komitmen itu, untuk tidak menghiraukan komitmen itu. They are able to do that if they're willing, they can. Tapi tentunya mereka akan berhitung. Dan salah satu faktor yang masuk dalam perhitungan mereka itu adalah dengan membentuk AUKUS tadi itu sendiri. Jadi AUKUS itu adalah salah satu mekanisme untuk bersiap-siap seandainya mereka harus bertentangan dengan komitmen itu sendiri. Mereka tahu, mereka sudah siap dan mereka sudah punya struktur untuk melakukannya. That's my opinion. Dan pusingnya ASEAN adalah sekarang bagaimana terus melakukan manuver untuk check and balancing semuanya untuk at the end of the day menjaga peaceful coexistence dan economic interdependence. Next please. Ini 2018 sampai 2022 dari ini komunikasi 2010 harus menjadi kelompok dalam mekanisme regional sentralitas ASEAN. Ini ASEAN sentralitas memang penting, tetap penting teman-teman semua, cuma kita taruh di belakang. Next day, please.
let's pay respect, mohon doanya teman-teman semua untuk dosen kami almarhum Mas Bantarto Bandur yang dulu menyiapkan slide ini dan berinteraksi cukup erat dengan kami. Nah, slide yang sebelumnya ASEAN Centrality itu apa ya, doktrin penting. Why? Because without ASEAN Centrality, ASEAN is pretty much nothing. Dan tadi saya sebutkan bahwa great power politics will try to gain their influence, dan sejauh ini mereka sudah berhasil di 2 front. Cina terutama berhasil di 2 front. Di komunike tahun 2009 kalau nggak salah, pertama kalinya dalam sejarah ASEAN, teman-teman tolong cross check, saya agak lupa tahunnya, pertama kalinya dalam sejarah ASEAN komunike bersama ASEAN yang selalu berhasil, selalu satu suara, gagal. Sekali itu ASEAN tidak satu suara, dan itu menimbulkan semua orang terkejut. Dalam konteks global semua orang terkejut. Yang menarik dalam komunike itu adalah satu, yang duduk di seat arrangement sebagai observer itu adalah Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri Cina. Yang mana sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Cina ketemu dengan Menteri Luar Negeri Kamboja dalam pertemuan bilateral. Dan Menteri Luar Negeri Cina mengatakan Cambodia is on the core of our national interest. Dan kebetulan di komunike itu membahas isu yang cukup sensitif buat Cina, yaitu Laut Cina Selatan. Dengan kata lain, Cina mempengaruhi Kamboja, dan pada titik itu a crack has been noticed. Sebuah retakan dalam otherwise solid ASEAN terlihat. Dan sekarang keretakan itu terlihat lebih besar lagi dari kasus Myanmar. Myanmar sulit untuk diselesaikan dengan cara ASEAN yang lama. Dan yang menariknya, coba teman-teman perhatikan lagi, siapa yang mendorong ASEAN untuk mengambil tindakan yang lebih tegas kepada Myanmar? The US and its colleagues. Mereka mendorong ASEAN untuk melakukan sesuatu yang potentially ruin our own classicity. Gitu. Jadi walaupun memang penting tindakan yang diambil ASEAN, cuma mendorong ASEAN untuk melakukan tindakan yang di luar dari kebiasaannya itu berpotensi untuk mengganggu stabilitas ASEAN. And at the end of the day, it's dangerous. Gitu. So, kayaknya sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya oper dulu ke Andre. Monggo, Bro. Ya, terima kasih Mas Sulaiman sudah kasih paparan yang sangat menarik. Mana rekan-rekan? Mungkin ada yang pengen tanyakan dulu sama Mas Sulaiman. Di sini banyak sekali materinya, banyak sekali penjelasan dari Mas Sulaiman. Saya kira ada sedikit banyak yang mungkin akan tanyakan sama dari Mas Bagas, Mbak Friski, Mbak Sian India, Mbak Resti, Mbak Ananda, Mbak Mas Aris juga, untuk bisa ya bareng-bareng membahas ataupun nantinya ada topik-topik yang memang belum diketahui, bisa tanyakan langsung sama Mas Sulaiman, mumpung orangnya di sini. Ini, monggo dipersilahkan. Nggak ada? Udah pada ngerti semua jangan-jangan nih. Ini kalau si Ananda nih sama si siapa namanya Diva masih di Gunung Bunder, jangan-jangan. Oh, lagi ada acara ya? Lagi ada acara. Nih, tapi kalau yang lain sih India, Friski, Resti nggak tahu Resti kok rumah apa enggak, Bagas, Aris, atau lagi siapa ini G nih? Coba saya lihat. Giat. Oh, Giat. Oke. Ini.
Udah pada pinter semua kayak Mas Sule ini. Ini panggilannya Mas Sulaiman ya, panggilannya Mas Sule biasanya. Masih mencerna kali ini. Masih mencerna, pencernaannya masih terganggu nih kayak. Kunyahannya kurang. Ya, rekan-rekan mungkin boleh tanya, bisa bertanya juga dengan apa ya? Silahkan. Untuk pekerjaan Mas Sulaiman. Boleh nggak Mas Sulaiman kita habis lulus S1 tuh daftar ke ASEAN Sekretariat. Nah, itu tuh pertanyaan dasar atau ke UN misalnya. Ini biasa kalau karir cepet nih. Soal pelajaran lama urusannya. Soal cari cuan cepet anak-anak ini. Nggak tahu kenapa. Nih, coba tuh. Ada Ketawa kan, pada ketawa semua kan. Nah, iya benar. Ada beberapa posisi yang di ASEAN Sekretariat itu memang terbuka untuk S1. Officer itu biasanya bisa ditembus oleh S1. Kalau di UN associate itu bisa juga ditembus S1. Tapi in my pendapat saya kalau mau masuk ke UN agencies atau mau masuk ke ASEAN, muter-muter dulu aja. Kembangkan dulu spesialisasinya dan kembangkan dulu minat dan interestnya. Why? Karena ASEAN dan UN itu bukan organisasi yang mudah untuk ditembus. Jangan ketika udah berhasil masuk, kok nggak enak ya, terus cabut gitu. Kalau teman-teman belum punya modal pengalaman, belum punya modal kapasitas, mau loncat sulit gitu. Kalau saya cukup beruntung ya ketika kemarin di ASEAN 7 bulan, kayaknya nggak cocok nih. Jadi saya di ASEAN itu persis setelah probation selesai, kemudian ditawarkan kontrak extension, saya bilang nope, saya nggak cocok di sini. Terus ada UN buka, kemudian saya ke UN. It's very lucky. Dan mungkin teman-teman bisa jadi tidak punya luxury seperti itu seandainya teman-teman belum tahu demennya apa, ekspertisnya di bidang apa gitu. Saya loncat ke UN karena memang karena kebetulan pada saat itu buka, dan di sisi lain saya bisa mengukur I'm capable in that position gitu. Jadi kalau salah satu tips untuk masuk ke organisasi internasional, pastikan kalian minat. Pastikan kalian minat. Kalaupun belum punya pengalaman, pastikan sudah tahu dulu isunya gitu. Ya, ini ada Resti mau nanya, gimana? Silakan Resti. Iya, tadi aku mau nanya, izin sebelumnya. Salam kenal Mas Sulaiman. Iya. Ya, di sini aku sempat tertarik sama permasalahan kulitar Myanmar dan hubungannya dengan ASEAN ya. Seperti yang kita tahu, mungkin kan di ASEAN itu ada namanya kebijakan non-intervensi di piagam ASEAN ya, Mas. Yes. Sedangkan ada beberapa yang saya baca tuntutan Indonesia untuk bersikap tegas dengan pelindungan WNI yang ada di sana. Tapi di satu sisi juga Indonesia tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan official statement. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak boleh atau tidak diizinkan, lebih tepatnya lebih tidak perlu ya mengeluarkan official statement tersebut gitu. Bukan tidak boleh, tidak mengizinkan atau tidak perlu, tapi kayaknya tidak mau. Why do something that could jeopardize your 60 years of work? Membangun ASEAN. Ada alasan kenapa sekretariat ASEAN ada di Jakarta. The largest political power, economic and military power di ASEAN, Indonesia. Kalau Indonesia kemudian berpihak, bubar. Pasti. Kemudian 9 negara yang lain, oh, so now you decide to intervene. Oh gitu mainnya sekarang, oke. Berantem pasti. Ibaratnya kasarnya begitulah, gampangnya begitu. Jadi it's a wise decision bahwa Indonesia tidak mengeluarkan statement yang sifatnya intervening. Tapi statement yang keluar dari Indonesia sejauh ini nadanya adalah nada-nada konstruktif. Dan tidak mengeluarkan nada-nada yang lebih keras, termasuk ketika
lupa saya. Menteri Luar Negeri atau kepala parlemennya Korea Utara datang ke Indonesia. Kita diminta untuk mengeluarkan statement condemning Kim Jong Un atau Kim Jong Il, tapi apakah pemerintah mengeluarkan statement itu? Enggak, sama sekali. Not a single statement. Kenapa? Karena Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Korea Utara dan kita tetap perlu menjaga itu. Kenapa? Karena perlu untuk menjaga stabilitas kawasan Asia Timur. Kenapa? Karena kita perlu ASEAN didengar. Indonesia perlu didengar dan Indonesia perlu ASEAN untuk didengar. Gitu. Gimana? Kira-kira gitu. Ini kalau senyum-senyum aja berarti terjawab sih. Ya, baru nyambung logikanya. Simplifikasi konteks-konteks hubungan internasional itu dalam konteks keseharian, karena at the end of the day semuanya manusia. Gitu. Teman segeng tiba-tiba biasanya tiap Jumat makan sate, terus tiba-tiba ada yang mau makan bakso. Lu mau makan bakso? Serius lu sendiri makan bakso? Gih. Bubar kan? ada yang pundung ya masalahnya ya. Ada yang pundung. Gitu. Oke. Terima kasih Resti. Ya, kalau masih belum puas nanti bisa kontak Mas Sulaiman. Yap. Ya kan. Ini ada lagi tadi. Monggo ini kesempatan kita mau cukup panjang hari ini, nggak jadi 45 menit, ya, berarti lebih karena saya nih next nih setelah Mas Sulaiman mungkin saya undang satu lagi yang agak sangar mungkin Mas Haryo mungkin. Waduh. Aduh. Ya, jadi Materi-materinya filosofis, materi-materinya mungkin akan lebih menarik. Mungkin saja ya kelasnya kita pindahkan ke Dr. Andus. jadi work from campus nanti. Karena orang cuma sedikit, ya kan cuma 10, nanti gua traktir semuanya lah, pokoknya aman. Jadi sambil minum kopi, sambil minum teh hangat gitu kan, materinya ada, jadi ngobrol-ngobrol. Jadi diskusi Dr. Andus hidup lagi, Mas Sulaiman, hari Jumat kan, cocok. Gitu. Dan anak-anak di sini sudah pada vaksin semua, atau ada yang belum vaksin nggak di sini? Sudah pada vaksin semua ya, gitu. Mungkin Mas Sulaiman mau gabung, ya kan? Alhamdulillah PPKM turun, tapi nggak ngefek juga. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Ya, terakhir dari saya, Mas Sulaiman di sini sebelum di ASEAN berarti dulu, di ini Mas ya, di apa namanya, di Komisi 8 Komisi ya di DPR ya. Nasional di DPR. Oh, DPR di Sekretariat Pimpinan MPR. Iya, jadi Mas Sulaiman pengalamannya banyak di government, ya kan. Tapi kalau teman-teman mau ke apa namanya istilahnya ke organisasi internasional, kan ASEAN kan termasuk OI ya, Mas Sulaiman ya. UN juga sama. ICRC, ICRC. Dulu tuh sempat saya lempar program magang ya. Ini Mas Sulaiman tuh yang kemarin endorse ada program magang dari ICRC ke UBL. Nggak ada yang nangkep, bahaya banget tuh kemarin tuh. Emang program magangnya 6 bulan ya maksudnya ya? 6 bulan ya? Program magangnya di ICRC. Dibuka lagi tuh. 6 bulan, terus waktu itu digaji. Nah, intern di ICRC digaji. Jadi gaji UMR lumayan lah. Gaji UMR. Jadi beneran kerja gitu. Jadi tertarik langsung asik gitu kan. Boleh tuh. Tapi ya syukur-syukur ada lagi ya tahun depan ya Mas Sulaiman ya. Siapa tahu semoga PPKM turun, mereka butuh banyak orang karena ya banyak yang keluar juga pastinya kan. Ya, ada lagi pertanyaan terakhir untuk Mas Sulaiman. Habis itu kita close, kita selesaikan mata kuliah manajemen pertahanan, tapi untuk topiknya si ASEAN Centrality sama Regional Architecture ini. Ada lagi? Yang kelihatan cuma yang ciwi-ciwi semua nih, Bagas nggak kelihatan, Ares nggak kelihatan, Giat nggak kelihatan. Gimana nih? Kalau Ananda nih lagi liburan dia, tuh kan, tuh enak banget tuh. Kan? Udah, nggak usah hidupin, nanti saya marah nih, kamu liburan. Oke, kalau nggak ada, Mas Sulaiman, terima kasih banget, kita kasih applause buat Mas Sulaiman, terima kasih banget Mas Sulaiman udah mau bagi-bagi ilmu sama kita di sini di kelas
manajemen pertahanan, akhirnya terwujud ada mata kuliah yang ada S2-nya, yang ada jurusannya. Ya jadi akhirnya jadi UBL jadi inkubatornya pertahanan sama keamanan, tapi khusus topik-topiknya yang HI, tapi enggak. Makanya saya pilihkan untuk ASEAN Centrality sama Regional Architecture karena terasa HI-nya dibanding tadi kayak Art and Science of War atau Terrorism Studies yang kriminologi juga ada loh Mas Sulaiman di sini. Jadi mungkin next Mas Sulaiman ngajar online ke kriminologi seru juga tuh, apalagi UNODC kan, prison prison. Mainnya prison berarti. Iya, cocok. Lembaga Pemasyarakatan. Ya, rekan-rekan kalau begitu kita udah close. Say thank you to Mas Sulaiman. Nanti kalau mau kontak misalnya Mas Sulaiman bisa nanti saya kasih email ya. Email aja ya Mas Sulaiman ya. Boleh. Kalau email nanti Mas Sulaiman mesti Pak, saya mau Mas Sulaiman mau nanya-nanya soal kalau gimana gabung UN segala macam atau ASEAN Sekretariat atau ICRC boleh langsung pada beliau atau mau tanya-tanya lebih lanjut silahkan. Nah, demikian. Kalau skripsinya terkait defense and security, feel free juga. Ya, bisa nanti jadi wawancara nih ke Mas Sulaiman, wawancara ya, tukar pikiran boleh. Ini mungkin rekan-rekan yang tertarik soal ASEAN, tertarik soal UN, sama tertarik soal ICRC bisa ngobrol dengan Mas Sulaiman. Apalagi ada kaitannya soal hukum internasional Mas Sulaiman atau enggak sih, hukum administrasi negara. Ya, hukum administrasi negara. Jauh ya dari administrasi negara bahasa international security. Iya, betul. Tapi itulah hidup, lompat-lompat. Itulah hidup. Rezeki gitu. Ya, Mas Sulaiman terima kasih, rekan-rekan aku, terima kasih, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga prokes, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan salam budi luhur. Selamat siang. Selamat siang semuanya.